Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Dina Siti Logayah, SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Terintegrasi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya juga diamanahi sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Terintegrasi, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan kegiatan pengajaran guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT aspek pengajaran. Selama mengajar di Prodi Pendidikan IPS Terintegrasi, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Sumber Daya dan Kebencanaan Indonesia, Regional Indonesia dan Dunia, Manusia, Tempat dan Lingkungan, Pembelajaran Terpadu IPS, Literasi Peta, Pendidikan Kependudukan, dan juga Pendidikan Lingkungan Hidup. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan pada mata kuliah Sumber Daya dan Kebencanaan di Indonesia dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, sehingga pembelajaran menjadi mendalam dengan pendekatan diskusi dan simulasi, serta didukung oleh media digital seperti video pembelajaran. Mata kuliah Prodi Pendidikan IPS untuk jenjang S1 dengan kode mata kuliah SS312 dan bobot SKS sebesar 2 SKS merupakan mata kuliah pilihan kelompok pendidikan lingkungan hidup bagi mahasiswa semester 6. Sebagai seorang calon guru IPS, harus mampu menguasai konsep-konsep dasar ilmu sosial dan teori pendidikan IPS secara terpadu. Salah satunya dari mata kuliah ini yang memiliki karakteristik sebagai keahlian utama dan dasar-dasar pendidikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pemahaman kritis tentang hubungan antara kondisi geologi dan geografis Indonesia dengan potensi sumber daya dan kerentanan terhadap bencana, sehingga mahasiswa mampu menganalisis, mengelola, dan juga mensimulasikan penanggulangan bencana serta secara kreatif dan edukatif dalam konteks pembelajaran IPS dan juga kehidupan masyarakat. Mata kuliah Sumber Daya dan Kebencanaan di Indonesia menjadi wahana bagi mahasiswa yang berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memahami tempat tinggal di sekitarnya yang rawan terhadap bencana alam dan sosial. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar sumber daya dan kebencanaan di Indonesia, tetapi juga menjadi agen perubahan yang tanggap, solutif, dan diakhiri dengan mensimulasikan bencana alam dan juga berdaya saing dalam menghadapi isu kebencanaan secara edukatif, khususnya dalam mendukung pembelajaran IPS di SMP yang kontekstual, relevan, dan juga berbasis kearifan lokal. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Sumber Daya dan Kebencanaan di Indonesia adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas dan juga blended learning dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga berbagai sarana YouTube. Adapun sumber belajar dan referensi yang bisa digali oleh mahasiswa berupa jurnal, web, laporan penelitian, studi kasus, dan juga observasi. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama,
sampai pertemuan ke-7, mahasiswa diminta untuk memahami dan juga menggali, menganalisis teori dan konsep kebencanaan sesuai CPMK yang diharapkan. Pada pertemuan ke-8, pelaksanaan UTS berupa paper and test, dan juga pada pertemuan 9-10, mahasiswa observasi di lapangan tentu mengamati lingkungan sekitar mahasiswa yang memang rawan terhadap bencana berdasarkan tempat tinggalnya. Pada pertemuan 11 dan juga 12, mahasiswa mampu merancang simulasi bencana alam, baik itu sosial, non-sosial, dan pada pertemuan 13-15, mahasiswa mampu mempraktekkan simulasi bencana alam maupun sosial. Diakhiri pertemuan 16 dengan ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini meliputi aspek penugasan proyek sebanyak 35%, kuis 5%, keaktifan di kelas 20%, UTS 15%, dan juga ujian akhir semester 25%, dengan total bobot nilai 100%. Adapun pada video pembelajaran kita akan menyimak materi pembelajaran penanggulangan bencana pada pertemuan 5 secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Husein, ada yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir. Untuk memulai perkuliahan di pagi hari ini, Ibu meminta Husein untuk memimpin doa. Dipersilakan Husein. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di pertemuan keberapa hari ini? Kelima. Oke. Pertemuan keempat, kemarin terakhir kita membahas tentang apa ya? Saya Bu mau jawab. Oke, boleh Dewi. Baik Ibu, perkenalkan semuanya, saya Dewi. Untuk di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang konsep dan studi kasus bencananya Ibu. Maka di pertemuan kelima ini kita membahas tentang penanggulangan bencananya. Seperti itu Bu. Terima kasih Dewi. Ada tugas nggak sih? Dari pertemuan kemarin, tuh kan giliran ditanya tugas semuanya pada diem. Tapi kayaknya Ibu ngasih tugas deh. Yakin? Saking banyak kelasnya ya. Oke. Tapi Ibu merasanya ada deh. Rasanya Ibu meminta kalian untuk membuat 2 kelompok. Kelompok banjir dengan kelompok gempa. Itu satu. Sudah dibuat kelompoknya? Oke. Kemudian yang kedua, Ibu juga meminta kalian untuk membuat mitigasi bencana dari masing-masing kelompok banjir dan juga gempa bumi. Yang ketiga, dari persiapan tersebut, Ibu juga meminta untuk teman-teman mencari bunyi sirine gempa dan juga banjir, gitu ya. Oke. Nah, disinilah pentingnya kalian memahami materi mengenai penanggulangan bencana. Kenapa sih harus penanggulangan bencana? Oke. Ada tujuan pembelajaran yang tentunya harus disimak oleh teman-teman semua. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah sumber daya kebencanaan di Indonesia ini memiliki 5 yang diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan konsep dasar kebencanaan, termasuk jenis bencana alam, sosial, dan juga non-alam. Oke, kemarin kan sudah dibahas ya di pertemuan keempat. Jenis-jenis bencana itu terbagi menjadi 3. Bencana alam, seperti yang familiar yang mungkin kita hadapi Indonesia rutinitas, kena misalkan bencana gempa bumi, kemudian apa lagi? Banjir, longsor, tsunami, gunung meletus. Apa sih yang menyebabkan? Nah, itu kan yang menjadi Indonesia itu kaya dengan bencana alamnya. Lalu kemudian
Bencana sosial. Bencana sosial apa contohnya? Pengangguran, kemiskinan, kelaparan, kriminal, terus apa lagi? Homeless mungkin untuk sekarang Gen Z itu ya. Yang kedua, menganalisis kerentanan wilayah di Indonesia terhadap bencana. Kenapa harus menganalisis kerentanan wilayah? Indonesia itu berada di mana? Secara geografis, geologis, dan juga astronomis. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Reshain? Oke, boleh Azam. Baik, mungkin yang saya tahu kalau Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, dan berada di kawasan Ring of Fire gitu, sehingga sangat kaya akan bencana alam gitu. Kalau secara geologis, kalau secara geografis? Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Secara geografis, ayo. Ada? Siapa yang mau safety? Kayaknya. Oke. Baik, izin menjawab Ibu. Secara geografis, Indonesia itu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra itu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan ada benua Asia sama Australia. Oke, terima kasih. Kalau secara astronomis, ini hafalan banget sebenarnya ya kalau astronomis. Siapa dulu nih? Yaudah, Jidan aja. Oke, baik. Baik, izin menjawab. Secara letak astronomis, Indonesia terletak 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Berarti sudah kalian memahami letak Indonesia secara geografis, geologis, dan juga astronomis. Di mana letak-letak tersebut yang menyebabkan Indonesia itu kaya, beragam, multikultural dengan bencana alam, sosial, ataupun juga non-teknis. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Lalu kemudian, mungkin kalian akan berpikir, apa itu bencana? Ada sekitar banyak definisi, bukan hanya 2, 3, 4 begitu ya. Ibu mengambil dari definisi Departemen Kesehatan Depkes dan juga dari Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008. Bencana itu apa sih? Secara sederhananya, kalau misalkan kalian membaca dari teks ini, Ibu yakin pasti kalian gak hafal langsung. Tapi apa yang kalian tangkap? Oke, boleh. Zahra. Kalau menurut saya, bencana itu adalah sesuatu yang mengakibatkan sesuatu itu jadi rusak atau mengancam, mengganggu kehidupan manusia, Bu. Bukan cuma manusia, tapi bisa juga mengganggu lingkungan. Baik, betul Ara. Jadi bencana secara sederhananya adalah kegelisahan. Ya, gelisah kan? Oke, secara psikologinya. Sehingga yang namanya bencana pasti akan menyebabkan peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke. Paham ya sampai di sini? Apakah bencana di Indonesia itu baru saat ini terjadi? Enggak. Bencana sebelumnya yang pernah terjadi pada saat kita dijajah oleh Belanda, tsunami yang besar juga begitu ya, yang berada di daerah Selat Sunda. Oke. Apa itu kejadian bencana? Banyak ya informasi yang ditemukan ya di web Inarisnya. Lama ya loadingnya ya. Nah, udah berarti Jidan udah dapet tuh Inarisnya. Oke. Ada peristiwa kapan terjadinya bencana, kemudian di mana lokasi, jenis bencananya, korbannya. Setiap hari BNPB selalu mengupdate bahkan dalam waktu jam, detik, menit. Ibu punya tontonan video, lalu kemudian Ibu meminta nanti teman-teman untuk menyimak video bencana ini. Smog itu, ada yang bisa menjelaskan? Smog berupa
S-M-O-N-G, smong. Smong. Kenapa Sopi? Udah ketemu apa itu smong? Baik, izin menjawab Ibu. Berdasarkan hasil pencarian, kalau smong ditulisnya tuh S-M-O-N-G, ini tuh menjadi salah satu pengetahuan tradisional bagaimana khususnya ada di Simele untuk mereka itu bisa memitigasi bencana tapi melalui nilai-nilai tradisional. Oke. Ibu ingin kalian memberikan tanggapan terhadap gambar-gambar yang Ibu sajikan ini. Ini termasuk ke dalam bencana alam. Ada yang mau memberikan tanggapan dari 3 gambar di atas? Oke. Bencana apa saja? Ada yang sebagian oleh Ibu sudah dituliskan ya gambarnya. Ini berdiri apa? Boleh, bebas mau berdiri atau mau duduk. Ya, mungkin izin ya Bu ya untuk memberikan tanggapan dari bencana alam yang ada di layar ini. Ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tanah longsor, yang kedua itu adalah gunung meletus, dan yang ketiganya itu adalah tsunami gitu. Mungkin saya lebih menyoroti yang bagian tsunami gitu Bu, karena kebetulan saya keturunan dari Aceh juga. Jadi sebenarnya melihat kondisi yang ada di foto ini benar-benar ada gitu. Bahkan saya pernah datang ke satu wilayah, ini masih kecil Bu perahunya. Ada yang benar-benar gede banget itu sampai ke daratan di PLN bukan? Kalau nggak salah. Waduh, saya juga. Ya, pokoknya yang besar-besar gitu emang besar gitu Bu. Dan saya sepakat dengan tanggapan Ibu tadi bahwasanya pernyataan Ibu tadi yang bahwasanya sifat untuk bisa memitigasi bencana pada saat itu masih belum rendah gitu. Bahkan di film pun terlihat gitu Bu. Ketika di film Denisa itu saya perhatikan bahwasanya Denisa itu ketika udah gempa pun dia cuma ngerasanya gempa aja. Padahal kalau mungkin di pantaran kita sekarang harusnya sudah sadar, udah tahu di pinggir laut, udah tahu ada gempa, pasti kemungkinan terjadinya tsunami itu sangat akan terjadi gitu. Tapi yang beliau lakukan atau Delisa serta masyarakat situ lakukan ya hanya melihat, oh ini ada ikan kelihatan gitu-gitu Bu mungkin. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Beri plus dong. Oke. Ada lagi nggak? 2 gambar lagi yang belum. Kayaknya 1 gambar itu tentang fenomena apa ya? Bisa tsunami, bisa banjir. Itu Apa Jidan? antara likuifaksi. Boleh antara likuifaksi juga. Kalau likuifaksi itu diakibatkan oleh apa sih sebetulnya? Terdistraknya oleh apa? Baik Bu, izin menjawab. Kalau sepemahaman saya, koreksi aja kalau salah, ada subduksi lempeng yang menyebabkan permukaan tanah itu naik ke atas, tapi di saat yang sama menggusur pemukiman kayak yang terjadi di Kelurahan Petobo, Kota Palu tahun 2018. Itu akibat daripada terjadi gempa yang sangat besar, ya. Sehingga seolah-olah seperti dipindahkan tanahnya. Oke, likuifasi. Biasanya likuifasi itu sebelumnya adalah terjadi rentetan seperti pemindahan lempeng ataupun juga terjadinya gempa bumi sebelumnya. Yang satunya lagi yang di bawah itu bencana apa? Kalau kalian lihat. Karina? Oke, boleh. Sebentar ya, Saski. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk gambar yang selanjutnya ada bencana gunung berapi. Itu merupakan gambaran-gambaran hasil pasca kejadian gunung berapi, Bu. Di mana lingkungannya penuh dengan debu-debu abu vulkanik. Lalu juga ada hewan yang sekujur badannya melepuh seperti itu, Bu. Karena apa coba? Terkena apa? Kalau di Merapi itu Wedus gembel. Ya. Hawa yang panas yang menyebabkan di lingkungan sekitar itu berasa panas. Sesuai dengan janji Ibu ke kalian dan merefleksikan dari penanggulangan bencana ini, kemarin kan Ibu minta 2 kelompok nih, banjir dengan gempa bumi. Oke. Siapa yang mau mempraktekkan dulu? Yang sudah siap? Jika misalkan penanggulangan bencana banjir dengan gempa, apa yang harus dilakukan? Yuk, sekarang teman-teman dengan kelompoknya dulu, ya, dengan kelompoknya dulu. Goyang ceritanya. Ayo. Kok goyang ya? Bergoyang. Ini dulu. Lalu kemudian
Kamu ngerasa gempa gak sih? Pusing. Kok gerak-gerak ya? Udah, aman. Aman. Jidan aman gak gempanya? Barang kalian aman? Aman. Gimana kalian barang-barangnya aman gak? Terima kasih. Yeay, tepuk tangan buat kelompok gempa. Makasih ya Lulup sudah jadi koordinatornya. Cuman sayangnya itu semuanya aman ya. Aman sih, bukan sayangnya lagi. Nggak ada yang jadi misalkan perawat ataupun nggak ada yang celaka ya, nggak ada korban. Ada yang trauma. Satu kelompok lagi nih yang banjir. Boleh mau dipimpin sama siapa? Sama Dewi? Atau sama siapa? Di suatu hari ada hujan yang sangat lebat dan banyak juga angin-angin yang bersamai hujan itu. Pada suatu hari kita sedang belajar bersama-sama, lalu tiba-tiba ada suara sirine dan kentongan. Maka dari itu kita harus matikan listrik, gas, lalu kita harus cari tempat yang tinggi dan membawa dokumen. Wah, kita harus naik guys ke tempat yang tinggi. Kita sudah mengamankan dokumen. Oke, baik. Nah, oke, setelah itu akhirnya kita menunggu evakuasi dari para tim SAR yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Yeay. Itu adalah salah satu termasuk fase dalam manajemen penanggulangan bencana. Jika terjadi bencana, sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Kita makan biasanya hanya kalau ada bencana baru rame. Tapi kalau nggak ada bencana, sepi lagi ya. Nah ini yang paling penting untuk diedukasikan ke anak peserta didik kita ya. Harusnya kapan Bu? Setiap sebulan sekali mau masuk ke dalam mata pelajaran atau juga non pelajaran atau ekstrakurikuler ya, bisa masuk ke ekstrakurikuler eskul yang memang bisa mendukung begitu ya. Nah itu yang seharusnya kita latih ke anak-anak peserta didik kita. Nah dari bencana ini Ibu melihat tadi respon kalian begitu ya, responnya ketika panik. Yang banjir kayak gimana responnya? Lulu melihat yang banjir responnya kayak gimana tadi? Bagus Bu, awalnya dia merasakan ada ciri-ciri mau banjir, kemudian mereka membawa barang pentingnya dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir tersebut karena sudah mendengar pentungan. Berarti sudah ada mitigasi kalau begitu ya, dari rehabilitasi, rekonstruksi sudah ada mitigasinya, siap-siapnya, kemudian kesiapsiagaannya. Sampai tadi ada yang bawa tas ya, dokumen, mematikan lampu. Oke, itu adalah salah satu kesiapsiagaan. Takut ininya dokumennya hilang. Kalau yang gempa, safety atau mau Nur Jamilah? Oke, boleh siapapun. Menurut saya menanggapi yang gempa bumi itu sudah bagus ya, dimulai dari perlindungan dirinya seperti langsung masuk ke meja gitu, turun, terus melindungi kepalanya dengan buku dan juga membawa dokumen-dokumen tersebut, itu sudah sangat cukup untuk memitigasi terjadinya bencana seperti gempa bumi gitu ya. Oke. Baik, Ibu ingin meminta tanggapan atau merefleksi dari mata kuliah ini, terutama kalian sebagai calon guru IPS yang tadi kalian alami nih, yang tinggal di daerah banjir, kemudian juga gempa, kemudian juga mendengar sirine ataupun juga peringatan bunyi yang terjadinya bencana. Apa sih yang harus kalian lakukan
di 5 menit pertama kalau misalkan kalian mendengar ada bencana? Oke, boleh Jidan. Baik, izin menjawab. Jika kita sebagai guru IPS dalam 5 menit pertama terjadi tanda-tanda seperti gempa ataupun banjir, kemudian terdengar sirine peringatan, maka kita harus mengkondusifkan kelas karena kepanikan bisa menyebabkan dampak yang lebih buruk. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa membuat suasana kondusif. Ikuti arahan atau instruksi yang terdengar, jangan panik, terus kita juga harus bisa melindungi diri. Arahkan juga siswa untuk berada di ruang terbuka jika terjadi gempa, karena jika terjadi gempa sebaiknya hindari ruang-ruangan kelas dengan penuh sesak. Karena itu kita harus bisa mengarahkan dan mengkoordinasikan peserta didik dengan baik saat terjadi gempa di awal menit pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk penanggulangan bencananya apa yang harus kita lakukan? Kan menanggulangi. Oke. Penanggulangan bencananya apa yang harus kita siapkan? Nur Jamila? Boleh? Kenapa? Karena itu tahu bencana banjir. Mungkin dari banjir sendiri itu bisa tidak membuang sampah sembarangan, Ibu. Lalu juga untuk saluran air tidak ditutup agar bisa air mengalir. Oke, terima kasih. Kalian sudah tahu ya apa bencana yang harus dilakukan minimalnya dari 2 bencana. Ada yang mau bertanya terkait materi penanggulangan bencana? Ini Bu, saya izin bertanya mengenai yang semong tadi Bu. Kan tadi semong itu semong itu tuh tradisi turun temurun dari Aceh ya Bu. Tapi kenapa kalau turun temurun pas 2004 itu tetap jadi tsunami Bu? Semolwe itu ada di mana sih kalau dilihat di peta? Di pesisir barat. Pesisir barat daya Aceh, ya. Di masyarakat Semolwe itu karena tradisi semong diturunkan, Ibu tadi sampaikan hampir tidak ada korban. Ada 1 korban jiwa, itu pun juga bukan karena meninggal akibat bencana tsunami, tapi karena kekagetan. Iya. Oke. Kalau di peta pada saat terjadinya bencana tsunami itu paling luas itu di kota Banda Aceh. Semolwe itu hampir berada posisinya di dataran tinggi. Ya. Semong ini merupakan kearifan lokal daerah yang ada di Semolwe. Tidak semua masyarakat di Banda Aceh mengenal, apalagi pendatang, ya. Sehingga pewarisan yang diturunkan oleh orang tua dulu itu biasanya dalam bentuk tradisi lisan berupa nyanyian ataupun juga cerita. Oke. Sehingga sekarang itu semong itu diangkat sebagai salah satu kearifan lokal yang bukan hanya dimiliki oleh warga Semolwe, tapi juga yang ada di Banda Aceh sekitarnya. Karena terbukti efektif dan juga tepat sasaran ketika terjadi bencana, maka masyarakatnya bisa menanggulangi bencana dengan cara beradaptasi dan juga melakukan kesiapsiagaan bencana. Sepertinya waktunya sudah habis ya Husen. Oke, terima kasih teman-teman di materi kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga tugas besok bisa diaplikasikan, terutama mengidentifikasi bencana alam di lingkungan sekitar kalian. Oke, kesan pesan mata kuliah ini apa ya? Ya, izin menjawab ya Bu. Untuk kesan pesan perkuliahan hari ini, saya banyak mengetahui hal gitu Bu, cara mitigasi bencana dan juga bencana-bencana alam, bagaimana cara penanggulangannya kayak gitu. Karena sebelumnya jujur saya juga masih tidak terlalu tahu dalam gitu mengenai mitigasi bencana kayak gitu sih Bu. Pesannya? Pesannya semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya gitu. Terutama kita kan jadi guru gitu, bisa mengedukasi lagi murid-muridnya nanti di sekolah gitu. Iya. Ibu tutup perkuliahan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.